Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan melakukan proses belajar mengajar meskipun melalui daring dengan materi hidrokarbon. Dan tak lupa pula mari kita bersama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada di jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari latar belakang hidrokarbon. Jadi sebelum awal abad ke-19, kimia karbon itu sendiri dikenal sebagai kimia organik, sedangkan senyawa karbon dikenal sebagai senyawa organik. Organik berarti berhubungan dengan senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Ini sesuai dengan teori vitalisme yang menyatakan bahwa suatu senyawa organik dalam proses pembuatannya diperlukan suatu daya hidup. Contoh senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada banyak sekali di sekitar kita, misalnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, bahkan kafein, dan zat-zat spesifik dalam tanaman, hewan, dan manusia. Namun selanjutnya Wohler menandakan penelitian, yaitu dia mampu mensintetis urea yang unsurnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Jadi rumus kimianya CONH2 dua kali. Urea ini ternyata bisa dibuat dari AgOCN dan NH4Cl. AgOCN itu sendiri adalah suatu senyawa yang salah satu unsurnya mengandung Ag perak, yang artinya senyawa anorganik. Urea sendiri banyak ditemukan dalam air seni manusia, hewan, sebagai hasil metabolisme dalam tubuh. Apa kesimpulan dari penemuan Wohler tersebut? Ternyata bisa disimpulkan bahwa senyawa organik itu bukan hanya disintetis dalam tubuh makhluk hidup, tapi bisa di luar tubuh makhluk hidup dari zat anorganik tanpa adanya gaya hidup. Senyawa yang lain selain urea yang bisa disintetis di laboratorium, misalnya vitamin C, alkohol, insulin. Nah, kita lihat secara garis besar perbedaan senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, untuk senyawa organik umumnya sukar larut dalam air. Anorganik umumnya mudah larut dalam air. Kemudian yang kedua, tidak tahan panas, sedangkan anorganik lebih tahan panas. Kemudian titik didih dan titik leleh senyawa organik dia lebih rendah, sedangkan anorganik lebih tinggi. Kemudian ada gejala isomer. Jadi nanti gejala isomer akan Ibu jelaskan di bagian alkana di pertemuan selanjutnya. Sedangkan senyawa anorganik itu tidak ada gejala isomer. Kemudian reaksinya lambat untuk senyawa organik, sedangkan anorganik reaksinya cepat. Selanjutnya untuk senyawa organik dia berikatan kovalen, sedangkan anorganik dia berikatan ion dan kovalen. Kita lihat pembagian senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibagi berdasarkan strukturnya, yaitu ada alifatik, ada siklik. Alifatik artinya strukturnya yang terbuka, sedangkan siklik struktur yang tertutup. Alifatik atau rantai atom terbuka terbagi menjadi dua lagi, ada senyawa karbon jenuh, ada yang tidak jenuh. Contohnya jenuh adalah alkana, sedangkan tidak jenuh contohnya alkena dan alkuna. Kemudian untuk siklik yang tadinya tertutup atau lingkar terbagi menjadi dua juga, ada karbosiklik, ada heterosiklik. Karbosiklik ini adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun atas karbon dan hidrogen saja, sedangkan heterosiklik adalah senyawa hidrokarbon yang ada unsur yang lain, misalnya unsur O-nya, nitrogen, S, atau P. Kemudian senyawa karbosiklik terbagi menjadi alisiklik dan aromatik. Aromatik ini nanti kalian akan pelajari juga di kelas 12. Contohnya adalah bensena. Nah, ini di bawah adalah contoh daripada senyawa alifatik jenuh. Dia tersusun atas ikatan kovalen tunggal. Satu ikatan. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini ada contoh karbosiklik. Senyawa karbosiklik kita perhatikan dia rantai karbonnya tertutup semua atau lingkar, terdiri atas karbon dan hidrogen saja, sedangkan heterosiklik ada senyawa lain yaitu nitrogen. Ini contoh senyawa aromatik bensena berselang-seling antara
tunggal rangkap, tunggal rangkap, atau bisa disebut memiliki sifat resonansi. Kemudian senyawa alifatik tidak jenuh, contoh di sini yang diperlihatkan adalah alkena. Alkena memiliki dua ikatan kovalen atau rangkap dua. Kemudian pembagian atom karbon berdasarkan rantai karbonnya. Ini rantai karbon yang diikatnya terdiri atas primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Primer artinya mengikat 1 atom karbon, sekunder mengikat 2 atom karbon, tersier mengikat 3 atom karbon, dan kuaterner mengikat 4 atom karbon. Contohnya C1, C12, C3, C9, C10, C11, C14, C8 ini masing-masing mengikat 1 atom karbon. C1 mengikat C2. C12 juga mengikat C2, C9 mengikat C3, dan seterusnya, hanya 1 atom karbon, maka atom C ini digolongkan sebagai atom karbon primer. Kemudian untuk yang sekunder, kita lihat di karbon keempat dengan karbon ke-7. Karbon keempat mengikat 2 atom C yang lain, yaitu C3 dan C5, karbon ke-7 mengikat C6 dan C8. Berarti dia tergolong sekunder. Kemudian tersier di C2 dan C5. C2 mengikat C1, C12, C3, sedangkan C5 mengikat C10, C4, C6. Ini tersier. Kemudian kuaterner. Kuaterner mengikat C3, dia mengikat di C9, C13, C4 dan di jarannya, C2 dan jarannya. Berarti atom C3 dan C6 merupakan kuaterner. Jadi hampir semuanya ikatan rantai karbon itu dia berikatan kovalen dan mengikuti aturan oktet. Dan memiliki selisih sebesar CH2 yang dikenal sebagai deret homolog atau deret. Ciri khas atom karbon. Jadi karbon itu dia konfigurasinya 24 berdasarkan nomor atom 6. Berarti dia memiliki 4 elektron terluar. 4 elektron terluar ini yang digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain, sehingga dia bisa membentuk rantai karbon lurus, bercabang, siklik, tunggal, rangkap. Ini contohnya rantai lurus. Kemudian ini contohnya rantai bercabang. Sebelah kiri adalah rantai lurus, yang sebelah kanan adalah rantai karbon yang bercabang. Kemudian contoh selanjutnya ini adalah karbon siklik tertutup, 4 karbon, siklobutana, kemudian karbon terbuka, rangkap 2 yang di atas, rangkap 2 normal yang di bawah, rangkap 2 bercabang. Kemudian 2 yang di bawah ini yang siklik melingkar adalah senyawa karbosiklik atau alisiklik. Alkana. Jadi kita masuk ke dalam alkana. Penamaan alkana. Alkana merupakan senyawa karbon jenuh karena ikatan atom karbonnya selalu tunggal atau satu ikatan kovalen. Rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2. Nah, ketika kita masukkan C-nya 1 berarti hanya 4. C-nya 2 hanya 6 dan seterusnya. Ternyata selisih antara C2H6 dengan C4 adalah CH2. Selisih C3H8 ke C2H6 adalah CH2. Selisih CH2 inilah yang dikatakan tadi, yang Ibu katakan tadi sebagai deret homolog. Jadi penamaannya CH4 namanya metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Gugus alkil. Jadi alkil merupakan satu cabang. Ini cabang alkil tadi alkana, ini alkil berakhiran il. Jadi hampir mirip dengan penamaan alkana tadi yang akhiran anak, kalau alkil ini berakhiran il. Jadi rumus umumnya adalah CnH2n tambah 1. Silahkan masukkan N-nya 1, berarti dapat CH3, N-nya 2 dapat C2H5 dan seterusnya. Jadi CH3 namanya metil, C2H5 namanya etil, kemudian C3H7 namanya propil. Jadi untuk propil ada 2 macam, ada propil, ada isopropil. Kemudian untuk N sama dengan 4, ada 4 macam, ada butil, ada sekunder butil, isobutil, dan tersier butil, seperti gambar di atas. Kita lanjut, tata nama atau nomenklatur senyawa alkana. Kita mulai dari yang pertama. Untuk rantai lurus, tata namanya mengikuti tata nama sepancaran diberikan awalan N mulai suku keempat. Jadi suku 1 sampai 3 tidak perlu diberikan awalan N, jadi suku keempat. Mulai suku keempat, normal butana. Suku kelima normal pentana, jadi N itu singkatan dari normal. Kemudian yang kedua untuk alkana yang rantainya bercabang, penamaannya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
Jadi kita ambil rantai karbon yang paling panjang. Kalau kita hitung dari kiri dan ke kanan, dari ujung satu ke ujung yang lainnya, jumlah karbonnya 6. Sedangkan ujung bawah kiri ke bawah kanan itu jumlahnya 8. Jadi yang terpanjang ada 8. Yang Ibu kasih garis warna merah itulah rantai utama. Yang berwarna biru adalah rantai utama, sedangkan yang ini yang berwarna ungu, garis yang berwarna ungu adalah rantai utama atau rantai induk, sedangkan yang biru ini yang dilingkari adalah cabang. Jadi CH3 namanya metil, C2H5 namanya etil. Etil, CH2, CH3 yang dilingkari ya, satu paket. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, beri nomor rantai induk. Beri nomor rantai induk tersebut dengan menempatkan cabang pada posisi nomor yang terkecil. Nah, rantai induknya yang tadi yang lurus, kalau kita hitung dari kiri ke kanan, maka cabang menempati posisi nomor 4. Kalau kita hitung dari kanan ke kiri, cabang menempati posisi nomor 3, sehingga penamaan yang betul adalah cabang menempati posisi nomor 3. Jadi namanya silahkan tuliskan nomornya, ikuti nama cabangnya, nomor garis datar mengikuti nama cabang, dan mengikuti nama rantai utama. 3 etil heksana. Bila jumlah cabang lebih dari 1 dan sejenis, maka kita berikan awalan di untuk 2, tri, 3, tetra, 4, 5, penta, 6, heksa. Ini contohnya, cabang menempati posisi nomor 2 dengan nomor 3. Sejenis CH3 sehingga diberikan nama 2,3 dimetil pentana. Sedangkan untuk cabang yang lebih dari 1 dan tidak sejenis, maka kita prioritaskan cabang yang besar menempati posisi yang terkecil. Dengan penyebutannya diurutkan berdasarkan alfa. Dari kiri ke kanan kita hitung, etil menempati posisi nomor 4, sedangkan metil posisi nomor 3. Sedangkan dari kanan ke kiri, etil menempati posisi nomor 3, metil menempati posisi nomor 4. Etil dia MR-nya lebih besar dibandingkan etil, sehingga kita usahakan etil menempati posisi terkecil. Jadi yang benar dari kanan ke kiri. Nah, silahkan tuliskan penomorannya, namanya 3 etil, diikuti nama yang satunya, cabang yang satunya metil, 4 metil heksana. Jadi huruf alfabet E lebih dahuluan disebut dibandingkan M. Kemudian contoh cabang halogen cukup diberikan akhiran O. Jadi klorin jadinya kloro, bromin jadinya bromo, iodin jadinya yodo. Nah, di sini kan sebetulnya simetris dari kiri ke kanan sama penomorannya. 4 kloro 3,5 dimetil heptana. Ini tugas kalian. Jadi tugas kalian ada 3 di sini, ada 3 di slide ini, kemudian ditambah buku paket di halaman 13, latihan 1-1. Nanti kalian kirim ke link yang Ibu sediakan di Google Classroom. Jadi tempat pengumpulannya di Google Classroom, di link yang telah Ibu sediakan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian bertanya melalui Google Classroom, bisa bertanya melalui grup WhatsApp yang telah Ibu sediakan. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhirnya dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.